dimana mungkin hampir 2 pekan nih meninggalnya Melita, mungkin seperti apa sih, ada rasa kangen kah atau gimana? Kalau masalah kangen sih masih terus kangen ya. Maksudnya makanya saya juga sempat bilang bahwa sampai hari ini sih masih belum berani dengar suaranya, masih belum bisa lihat video mukanya gitu, masih menghindari lah. Tapi kemarin ke rumah nih, mungkin ke rumah Melita yang di Bekasi, mungkin seperti apa sih? Ada berada di rumah yang sebelumnya kan udah calon istri. Kebetulan saya memang masih sering rutin sih datang ke rumah untuk papa mama sama abang-abang dan kondisinya ya sama-sama saling nguatin sih masih. Papa mama juga kalau dibilang masih sedih pasti sedih, tapi ya kami masih ya bersama-sama lah, masih saling nguatin. Tapi kan kini telah tiada, gimana sih perasaannya ke rumah Melita dengan kondisi kekasihmu sudah tiada sama yang ada? Ya mungkin memang agak sedikit bingung adalah biasanya kan kalau datang ke rumah untuk ketemu ya. Tapi belakangan ini kalau datang ke sana ya cuma ngobrol sama papa mama sama abang-abang dan lihat banyak fotonya dari sana gitu. Jadi memang sedikit masih kayak bingung aja gitu, nggak ada. Gitu. Tapi masih terpukul gak sih? Mungkin bahasanya lebih ke arah kayak masih nggak sadar ini nyata aja sih. Karena kayak masih berpikir bener ya udah nggak ada gitu. Tapi kalau kondisi di keluarga Melita seperti apa sih, dari ibunya, mungkin abang-abangnya, mungkin yang Kak Glenn tahu ya? Mama masih sehat, abang-abang juga sehat. Tapi itu makanya kalau kita bilang kita semua merindukan, masih merindukan banget juga sih. Kadang-kadang seringkali papa mama juga kalau kepikiran masih kepikiran terus, abang-abang juga. Sekarang mungkin umat dan jemaat banyak yang kehilangan sosok Melita, viralkan di media sosial. Bagaimana mungkin kamu melihat hal seperti itu? Itu yang jadi berkat buat kami bahwa pelayanan Melita meskipun waktunya di dunia sudah berakhir ya, tapi pelayanannya, karyanya, semua dedikasinya ternyata masih jadi legacy sampai hari ini buat banyak orang gitu. Maka saya banyak ketemu orang juga bilang masih bersaksi lagunya tetap nguatin saya sampai hari ini dan lain-lain seperti itu sih. Kemarin sempat ziarah ke makam Melita, gimana perasaannya kamu, Kak Glenn sendiri waktu ziarah ke makam Kak Melita? Jujur ya, saya masih beberapa kali sering random ke sana pagi-pagi sih untuk ngecek dan ngurus beberapa administrasi ke sana. Ya perasaannya pasti masih sedikit sedih lah ya. Makanya itu masih berpikir kayak apakah ini real, nyata atau enggak gitu. Mungkin ziarah ini karena mimpi kah atau gimana? Enggak. Mimpi sih enggak, cuma memang karena saya bingung aja pagi-pagi mau ngapain, jadi seringkali saya masih kesana pagi-pagi. Tapi ada harapan nggak sih Melita datang ke mimpi Kak Glenn? Nggak tahu lah ya, tapi kalau mungkin dari diri pribadi ya kepengen aja ya ketemu, lihat lagi sosoknya, tapi ya alangkah baiknya untuk nggak dulu kali mungkin. Tapi kemarin ulang tahun ke-29, gimana rasanya tanpa kehadiran sosok kekasih? Ya jadi ulang tahun yang mungkin agak berat, karena biasanya kami ulang tahun bersama-sama. Juga kebetulan tahun lalu juga Melita yang bikin surprise rame-rame, Melita yang bikin acaranya. Jadi ya cukup sedih di 16 April kemarin, tapi bisa dilewati dengan baik lah. Banyak keluarga yang support juga, teman-teman yang support juga. Cara menghilangkan sedih di tengah gak ada kekasih gimana? Pasti tetap dalam hadirat Tuhan lah, tetap berdoa, tetap, makanya saya nggak dalam tanda kutip saya nggak rest dari kegiatan saya dalam gereja, tetap isi, tetap pelayanan seperti biasa. Karena itu bagi saya obat saya sih untuk saat ini. Seperti mimpi gak sih kehilangan Melita di ulang tahun yang ke-29? Iya, nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sempat masih terpikirkan atau gimana mungkin? Pasti. Nah itu cara dirimu menghibur diri, mungkin kan di tengah kamu juga harus beraktivitas seperti biasa. Itu gimana caranya? Apakah di orang-orang sekitar seperti orang tua Kak Glenn sendiri? Betul, memang banyak kayak orang adik kayak koko saya juga masih sering datang ke rumah, Cici juga, beberapa keluarga, beberapa sahabat juga masih sering datang ke rumah untuk ya mungkin dalam artian mereka mau menghibur lah ya, mau nemenin gitu. Tapi pasti dong di tengah, biasanya kan kalau misalkan melamun gitu, ada pasti di saat kehilangan sempat kepikiran pengen disampaikan ke Melita apa gitu? Karena kalau misalnya saya memang lagi kepikiran atau lagi mikirin, karena saya cari sesuatu yang bisa nge-distract saya lah, supaya nggak terlalu lama gitu. Tapi sempat ada yang Melita mungkin sempat viral juga, ada jenazahnya Kak Melisa kan masih utuh.
Itu tanggapannya seperti apa, kan viral banget nih di media sosial. Itu yang pernah saya sampaikan, itu jadi kekuatan lah buat keluarga, penghiburan buat keluarga, bahwa saya lihat juga beberapa di berita bahwa banyak orang yang bilang itu adalah mujizat. Jadi ya itu kami syukurin, dan itu yang kami, ya jadi penghiburan lah buat keluarga pasti, dan buat kami. Nah itu kan pas prosesi mau jelang pemakaman, mungkin ada sepasang burung katanya di merpati di rumah duka Melita, bikin Kak Glenn terhibur gak sih, atau seperti apa? Sebenarnya saya lihat secara langsungnya enggak, cuma saya memang lihat dari beberapa postingan teman-teman juga, keluarga juga. Itu baik lagi lah, apapun yang mendatangkan sukacita saya percaya datangnya dari Tuhan. Jadi apapun yang kedengaran baik ya kita aminin gitu. Sesuatu yang ada gambarannya baik ya kita aminin aja sih. Tapi hal yang sesuatu yang seperti itu tuh memang apa sih tandanya kalau ada Ya mungkin banyak orang mengartikan itu adalah tanda dari roh Allah atau lain sebagainya ya. Cuma balik lagi saya nggak lihat secara langsung. Jadi apapun yang kabar-kabar yang sukacita kita aminin aja lah. Tapi kemarin ulang tahun kemarin dirayain gimana sama keluarga kah? Memang saya sempat minta sama teman-teman, sama keluarga juga, saya nggak pengen dirayain. Saya pengen sendirian. Jadi kemarin saya juga untuk pas hari ulang tahun saya ke Karawang, saya juga ke rumah papa mama Melita. Saya bersama-sama sama keluarga dari Melita, dan ya malam-malam ya surprise kecil lah dari keluarga, dari mama, dari kakak adik saya. Tapi ada pesan gak sih buat papa mama Melita agar tabah? Ya pastinya ya kita sama-sama berjuang lah, pasti papa mama saya bilang bebannya, dukanya tidak sebanding dengan apa yang saya rasakan. Bagaimanapun orang tua pasti jauh lebih berat situasi dan kondisinya, tapi ya kami masih berdoa terus buat papa mama, buat abang-abang juga. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih penghiburan. Ada pesan sayang gak sih buat Melita? Sudah cukup kali ya, maksudnya ya mungkin rasa sayang yang udah sulit untuk diungkapkan, tapi ya sekarang yang saya ungkapkan adalah dengan cara ya saya masih tetap memperhatikan keluarga, masih tetap memperhatikan, tetap jalin hubungan yang baik lah sama papa mama. Tapi kemarin pas datang ke rumah ada keluarga sendiri emang sudah direncanakan datang ke rumah Kak Glenn, ke rumah Kak Melita sendiri untuk datang. Kemarin kan sempat posting di Instagram fotonya Melita. Itu seperti apa sih, emang tetap? Ya kalau Sabtu kemarin memang kebetulan mama saya kosong, jadi saya ajak mama saya juga ke sana, tapi beberapa waktu lalu memang saya udah sering datang sendiri sih ke sana. Perihal terkait lagu viral yang dinyanyikan Melita, mungkin di media sosial seperti apa sih mungkin tanggapan Kak Glenn sendiri? Ya saya bersyukur bahwa lagu-lagu terakhirnya jadi malah menjangkau lebih banyak jiwa ya, karena memang tujuan dari Melita melayani adalah untuk menjangkau jiwa untuk menggunakan nama Tuhan. Jadi pas saya lihat orang jadi banyak yang dari nggak tahu jadi tahu, dari yang nggak pernah dengar jadi dengar, dari orang yang nggak pernah tahu siapa sebelumnya Melita akhirnya melihat kesaksian hidupnya, dan mereka banyak cerita mereka diberkati dengan itu. Jadi itu yang jadi kekuatan dan penghiburan buat kami dan keluarga gitu, pastinya bahwa meskipun Melita udah nggak ada, tapi kesaksian hidupnya tetap jadi berkat gitu sampai hari ini. Tapi dirimu sendiri gimana mungkin dengan lagu viralnya ini, menyanyiin sendiri atau gimana sih, kalau misalkan apakah untuk melepas rindu untuk menyanyikan lagu ini? Itu tadi makanya saya sampaikan, saya masih belum berani dengar lagunya sebenarnya. Karena apa tuh? Masih teringat? Saya ingat suaranya nanti, jadi saya masih bukan saya menghindari, tapi saya tahu kapasitas saya kalau belum siap, saya belum, lebih baik alangkah baiknya. Tapi suka nyanyi berdua kalau kami lagi bangun mesbah. Berapa kali saya datang ke rumah, Melita kan jago main piano, jadi Melita main piano, kami nyanyi bareng, kami penyembahan bareng di rumah, kami nyembah, papa mama juga liatin. Pas ke rumah berarti piano juga kah atau gimana ke rumah Melita? Belum saya pegang sih, maksudnya belum saya lihat juga sih, cuma masih ada di sana sih. Bisa dibilang ada rasa bangga terkait viralnya lagu ini? Bangga lebih ke arah kami bersuka cita karena jadi berkat aja sih, seperti itu sih. Kembali lagi ke kemarin ke rumahnya Melita, mungkin seperti apa sih suasana di rumah? Apa benar berbeda atau gimana? Ya jauh lebih berbeda. Saya merasa ada hadirat Tuhan, meskipun dalam keadaan yang berat, masa-masa yang berat, tapi saya percaya ada Tuhan di dalam rumah itu. Jadi itu yang menjadi kekuatan, jadi berbeda lah. Meskipun banyak tamu yang berdatangan, keluarga yang berdatangan, papa mama juga saya lihat juga capek sebenarnya. Coba papa mama tetap masih bisa berdiri, masih bisa tersenyum, masih bisa menyambut para tamu, para kerabat, para keluarga gitu. Yang menguatkan papa mamanya itu apa sih? Pas itu yang kembali saya sampaikan adalah
karena percaya ini rancangan Tuhan gitu. Jadi itu yang menguatkan mereka lah. Cara ketika kangen sama Melita, apa yang dilakukan? Apakah memang ziarah lagi kah atau setiap bulannya atau gimana? Secara spesifik mungkin kalau lagi malam-malam papa mamanya saya nggak tahu. Cuma memang kami seringkali memang kami janjian untuk kami ke sana untuk bukan untuk melihat mereka dia ya, tapi ya untuk nggak tahu ya, mungkin pas datang ke sana merasa lebih kayak bisa rilis gitu. Ketika ke makamnya ada pesan gak sih yang setiap ditinggalin itu atau Kami nggak pernah berdoa di sana, kami nggak pernah ngomong apa-apa. Kami cuma di sana datang dan kami lihat kita kan lagi ngurusin untuk dirapihin kan, untuk kita tunggu rumputnya tumbuh dan sebagainya, lebih ke sana. Tapi ke papa mama Melita sendiri komunikasi itu sampai sekarang mungkin terus dirutinkan atau gimana sih? Maksudnya gimana? Maksudnya terus berkomunikasi bahkan sampai saat ini mungkin ada keluhan dari papa mamanya masih teringat ke Kak Glenn sendiri kan? Papa mamanya sering kali tuh ngechat saya, masih ngucapin support, masih ngucapin doa, kami masih saling tetap komunikasi dengan baik sih. Saya juga kalau datang ke rumah saya masih ngechat, Pak besok saya datang ke rumah, besok saya datang ke rumah. Pesan apa sih yang diberikan di papa mama? Papa mama pasti selalu nguatin untuk tetap setia dalam pelayanan. Kami pun juga tetap saling mengingatkan kita harus terus jadi bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadi meskipun suatu hal yang terjadi di luar dari kendali kita, di luar dari keinginan kita, tapi kita harus tetap jadi kesaksian lah buat banyak orang.